arah kan ini. Yang ditanyakan yang A, arah dan besar. Arahnya gimana arahnya? Kemana tuh? Halo? Halo? Gimana, Dek? Ini maksudnya Pak. Kak, saya belum mengerti masuk dari pertanyaannya Pak. Oh, ya masih. Oke, tak ulangi ya. Jadi kan di sini ada medan magnet homogen ya dengan nilai 0,1 Tesla yang berarah tegak lurus memasuki bidang kulis. Jika sebuah proton dalam medan magnet itu mempunyai kecepatan 10 pangkat 5 meter per sekon ke arah kanan, tentukan besar dan arah gaya proton itu. Nah, untuk besarnya tadi udah dijelaskan pakai F sama dengan B Q kali V. Nah, sekarang tinggal arahnya. Arahnya kemana nilai F-nya tuh? Ke atas kah, ke bawah, ke kanan, ke kiri? Ke atas Mbak. Ke atas. Kenapa ke atas? Karena tadi V-nya ke kanan, terus arah Iya, kanan. I-nya masuk ke dalam. Berarti kan karena tegak lurus, berarti F-nya gayanya ke atas. Ya, benar. Jadi F-nya ke atas ya. Pakai kaidah apa namanya itu? Kayak tangan kanan Mbak. Oke, kaidah tangan kanan. Siapa namanya tuh? Udah. John Chris Mbak. John Chris Sijabat. Siapa? John Chris Sijabat. Oh, ya. Yang lain gimana? Sudah paham? Yang lain? Permisi Mbak, saya mau izin bertanya Mbak. Saya yang bingung jadinya malah. Oh iya. Kan tadi pakai yang kan aturan tangan kanan gitu kan ya Mbak. Berarti kan tadi kan berarti jempolnya ibaratnya ya Mbak, saya bilangnya jempolnya. Jempolnya kan sebagai kecepatan tuh kan ke kanan. Terus berarti kalau V ya. Oh, kenapa? Jempol itu apa? Kecepatan ya bukan? Bukan ya Mbak? Nggak tahu apa itu jempol itu. Ini jempolnya tuh yang saya ingat ya Mbak, jempolnya tuh kecepatan. 4 jari itu kan berarti medan magnet. Ya magnetic field. Ya magnetic fieldnya. Terus berarti force-nya yang telapak kayak kita gitu kan Mbak. Nah. Oh, berarti gini ya. Kamunya pakai gini ya? Iya. Oh, ya. Saya bingung arah magnetic field-nya itu. Gini kan jadinya. Iya bingung ya Mbak. Tunggu. Itu yang ke sini Iya, Kak. Telunjuk masuknya itu kalau gini berarti F itu telunjuk. F itu jempol dong. B itu yang 4. Iya. V itu yang ini. Yang atas. Yang telapak, Mbak. BQV kan? BQV. FBV. Sebentar. F ke sana. B-nya tadi kemana sih? Medan magnet tegak lurus memasuki bidang. Masuk bidang. B. Masuk bidang. Terus jika sebuah ke arah kanan, V-nya ke kanan.
F-nya ke atas. Salah tak aku tuh. F-nya kanan. Sebentar. Aku bingung juga nih gara-gara tangan nih. Mbak izin menjawab, Mbak. Iya, silakan. Iya, Mbak, sudah benar kok, Mbak. Apa? Kalau seingat saya itu, jadi yang jempol ini kan ke kanan, terus yang Uh-uh. 4 jari ini nunjuk ke depan. Jadi telapaknya kan menghadap ke atas. Jadi telapak tangannya itu yang menghadap ke atasnya itu jadi F, Mbak. Gaya. Sama, Mbak. Oh iya. Sini. Iya. Oh Ya, iya iya, benar Mbak. benar. Kalau gini maupun gini sama ya. Iya, iya, Mbak, sama aja. Ini V, ini V, ini B, Itu B, ini itu yang F. F, F. gaya Iya, Lorentz-nya. Masuk bidang ke kanan sama iya ke atas. iya, Mbak. Oke, yang Josephine gimana? Mungkin saya bingung di ini Mbak yang directed perpendicular to the writing gitu. Jadi saya salah maksudnya saya tuh paham cara gerak-gerakin tangannya itu ngerti, cuman mungkin saya salah pemahaman di perpendicular to the writing itu Mbak. Jadi tuh kalau aku tuh yang speednya ke kanan, terus yang 4 jari aku tuh ke bawah, karena kan aku nulis di bawah kan, aku mikir kayak harusnya writing itu kan ke depan gitu. Jadi makanya ke atas karena dia perpendicular. Ya, Oh iya sih. terima Iya, kasih. iya, paham. Iya. Enggak. Oke, jadi ini ya apa bidangmu di bawah. Iya Mbak. Jadi kan soalnya saya mikir perpendicular to the writing, saya nulis di bawah Mbak, emang agak bodoh sih, cuman nggak apa-apa nih. Oh iya nggak apa-apa. Tapi bener loh, logikanya bener. Cuman bedanya di situ ya, arah-arahnya. Iya Mbak. Oke, aman berarti? Aman Mbak. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Apakah ada yang dibingungkan? Ini masih 1A ya, nggak perlu ditulis ya. FBKV aja kan? Mbak izin tanya, Mbak. Iya. Silakan, kenapa? Siapa ini? Gelar, Mbak. Gelar. Bentar. Iya, nanya apa? Berarti kalau yang bidangnya di bawah itu berarti arah F-nya itu ke depan ya, Mbak? Kalau apanya di bawah? Kalau bidangnya di bawah yang kayak Josephine tadi, berarti arah F-nya ke depan. Ke bawah. Iya. Oh iya, Mbak. Sudah paham. Makasih, Mbak. Iya. Tinggal samain persepsi aja mau yang bidangnya itu yang gimana. Kalau bidangnya di bawah, nanti kan F-nya kemana. Kalau bidangnya di depan kita, F-nya kemana. Iya, Mbak. Sudah paham, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, ada lagi? Ada lagi? Aman ya berarti ya? Aku tulis di sini dulu aja ya. Nanti kalian bisa cek di classroom jawabannya ini. Berarti nanti ini FL ya. Maksudnya FL lah. Di B, Q, V. Nah, nanti kalian masukin nilainya masing-masing. Satuannya apa? Satuannya ini apa? Newton bukan, Mbak? Newton. Kenapa Newton? Karena gaya kan? Karena gaya. Oke, bener. Semua gaya berarti Newton ya? Hah? Halo? Tadi siapa? Tahu Yang saya, jawab? saya Mbak, Haikal. Muhammad Haikal. Setahu saya sih gitu, Mbak. Oke, ya. Semua gaya ya. Gaya Newton, gaya gravitasi, gaya Archimedes, gaya apa? Gaya tegang tali, gaya-gaya yang lain lah. Arahnya tahu lah ya. Nanti tinggal bidangnya yang gimana. Terus yang B ya. Yang B siapa?
Gambar. Gambar aja nih. Nggak perlu gambar yang bagus. Gambar yang sebisanya. Gambar aja nih. Siapa nih yang mau? Gimana? Aku pengen dengar suaranya Karisma. Halo, Karisma? Karisma? Karisma siapa? Karisma aja. Halo? Apakah ada di depan layar? Atau masih ke kamar mandi? Ke kamar mandi mungkin. Oke. Nur Ari. Hadir, Mbak. Oke. Yang nomor 2. Kok nomor 2? Yang B. Gambar aja. Gimana nih Saya gambarnya? lagi nggak bisa share screen, tapi bisa dicoret nggak? Maksudnya bisa coret langsung gitu loh. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Dicoba dulu. Kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa, Mbak. Maksudnya saya nggak bisa share screen soalnya nggak lagi di luar gitu, Mbak. Tapi saya bisa kok. Kalau itu. sekarang bisa nyoret nggak? Sekarang? Oh, bisa. Oh ya, sip. Jadi itu kan perpendicular to the writing, berarti itu kan masuk ke dalam ya, Mbak. Ya? Masuk ke dalam, bener. Apanya yang masuk ke dalam? Itu B-nya, magnetic B-nya. field-nya. Ya, bener. Terus? Habis itu yang ke sini itu V-nya kan ke kanan. Ke kanan ya. Ya dia soalnya positif juga kan, positif itu ke kanan. Soalnya itu kan proton. Habis itu V-nya ke atas. Tadi yang dibilang sama si siapa tadi itu? Iya, siapa tuh? Lupa, Mbak. Iya, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak harus hafal nama kok. Itu Mbak gambarnya. Oke, lintasannya gimana berarti? Lintasannya. Heeh. Maaf Mbak, saya kurang paham maksudnya lintasannya. Lintasan protonnya. Lintasan proton dalam medan. Kan protonnya kan gerak kan? Iya. Nah, lintasannya gimana? Ke kanan. Kanan. Terus? Maaf Mbak, saya kurang paham maksudnya. Oh, iya nggak apa-apa. Hampir bener. Ke kanan ya. Tapi masih kurang tepat. Yang lain ada lagi? Yang ini Nur Ari ya. Iya Mbak. Yang lain? Gimana? Itu soalnya gini, gambar sketsa lintasan proton dalam medan. Mungkin Nur Ari bisa di-mute dulu. Oke. Sekarang aku mau dengar suaranya Surya Mahardika. Halo, Surya Mahardika. Iya Mbak, halo. Ya, sip. Lintasannya yang B, soal yang B gimana? Lintasan protonnya gimana? Bentuknya? Maaf Mbak, saya kurang paham Mbak. Oke, nggak apa-apa. Tenang. Ntar aku mau share. Yang lain ada yang bisa? Nggak harus bener kok. Misal, Mbak
lintasannya gini, karena saya dapat dari buku ini. Nah, itu boleh. Bebas. Loh, bentar ya, stop share bentar. Mau nunjukin foto. Oke, sip. Ada yang bisa? Oke, Siti Fatimah Az-Zahra, silakan. Izin menjawab, Mbak. Mungkin bentuk Hah? lintasannya berbentuk lingkaran, bukan, Mbak? Berbentuk lingkaran. Yes, benar. Kenapa itu bentuknya lingkaran? Soalnya di buku lingkaran, Mbak. Oke, sip. Karena di buku lingkaran ya. Iya. Di halaman berapa itu? Halaman 86. 86. Nah, bagi teman-teman yang lain nih, lihat halaman 86. Mana? 86. 86. Mana itu? Karena geraknya adalah gerak melingkar. Ya. Benar ya? Tapi mengapa kok bisa melingkar? Kenapa ya? Ada apa gitu? Kenapa bentuknya melingkar? Kok nggak lurus aja ke mana? Kanan ya? Mungkin yang lain? Tadi yang jawab siapa? Barusan? Lupa nggak di ini? Siti Fatimah, Mbak. Siti Fatimah. Az-Zahra. Oke. Ada yang reaction? Siapa lagi nih? Mana? Oh, nggak ada. Oh, ada. Josephine, mau jawab lagi? Jangan deh Pak, mau kepencet. Oh, iya, nggak apa-apa. Yang lain, yang belum. Pertama yang belum ya. Bener, jawabannya adalah sketsanya melingkar. Bisa gambarkan melingkarnya gimana? Melingkar biasa ya. Jadi gambar kayak yang tadi siapa? Nur Ari ya. Gambar udah bener, cuma nanti lintasannya lingkaran. Oh, jadi ditambahin lingkaran gitu ya, Mbak ya? Ada lingkarannya di tengah. Di tengah Tadi, atau di... Oh iya. Tadi karena gaya Lorenz bukan, Mbak, yang melingkar itu? Karena gaya Lorenz. Iya. Iya. Karena kan protonnya itu kan punya gaya. Nah, gaya yang di gaya Lorenz ya. Gaya Lorenz itu hanya disebabkan oleh namanya kecepatan ya. Kecepatan proton. Makanya nanti gambarnya itu melingkar. Contohnya gini ya. Kan tadi gini ya. Ini. Terus tadi ada V kan. V-nya kemana? Ke kanan kan ya? Ke kanan. Berarti gini kan. V-nya. Nah, karena gaya yang bekerja itu hanya mengubah. Kan tadi kan F, B, Q, V kan. Nah, gaya ini yang bekerja hanya mengubah arah kecepatan si protonnya. Jadi arahnya kan ke sini kan V-nya. Nah, nanti itu gini. Nah, kenapa Mbak bentuknya kok melingkar? Nah, itu jawabannya ada di sini. Ntar aku share screen lagi. Share screen mana tadi? Oke, bentar. Aku buka dulu filenya. Download. Jadi sebenarnya nggak hanya ini ya, kita nggak hanya bicara tentang proton. Ada yang namanya elektron, neutron kan. Nah, bentuk lintasannya itu seperti apa? Nah, itu masing-masing punya bentuk lintasan masing-masing. Nah, untuk gambarnya aku cari di internet ya. Nanti kalian bisa cek di internet juga. Banyak. Gimana nih? Bentar. Share screen. Nah, ini. Ini ada namanya lintasan A, ada lintasan B, C, ada D, ada E. Nah, masing-masing itu punyanya sendiri-sendiri. Misal,
Yang A misal punyanya elektron, punyanya proton, neutron. Nah, itu punya masing-masing. Nah, untuk bentar. Nah, bila sebuah partikel yang bermuatan listrik itu bergerak tegak lurus, tadi kan tegak lurus kan ya, dengan medan magnet yang homogen yang mempunyai gerak, maka muatan itu akan bergerak dengan lintasan berupa lingkaran yang kalian bisa baca di halaman 86. Nah, untuk gayanya itu gaya Lorentz. Ini merupakan gaya Lorentz ini akan menjadi gaya sentripetal sehingga partikelnya itu akan bergerak melingkar. Nah, untuk aturannya kita pakai aturan kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz-nya. Dan untuk lintasan ini masing-masing yang katanya Mbak Ni beda-beda ya. Untuk lintasan yang A itu adalah proton, untuk lintasan yang B itu adalah positron, untuk lintasan yang C itu adalah muon, untuk lintasan yang E itu adalah elektron. Nah, masing-masing punya apa? Lintasan berbeda ya. Tergantung apa partikelnya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Balik ke soal yang tadi. Mana? Ini. Nah, sip. Jadi gambarnya adalah melingkar ya. Gambarnya jadi bentuknya tadi udah belum? Enggak banyak. Jadi nanti gini. Nah, ini V, ini V, ini V. Jadi jatuhnya nanti bentuknya lingkaran. Gimana? Aman? Aman, Mbak. Oke. Sekarang yang C ya. Mbak, izin bertanya. Oh ya, Siti Fatimah silakan. Mbak, tadi kan katanya kalau misalkan tegak lurus maka lintasannya melingkar. Jadi kalau misalkan ternyata tetanya itu bukan 90, jadinya lintasannya melingkar atau enggak? Kalau 90 lintasannya, Kalau lintasannya. bukan, P-nya. kalau tetanya bukan tegak lurus, bukan 90. Kalau tetanya bukan 90. Mbak, boleh izin menjawab, Mbak? Oke, sip. Siapa ini? Ya, Janis, Mbak. Setahu saya Oke, kalau kurang dari 90 itu lintasannya spiral. Spiral. Terus ada lagi? Kalau lebih dari 90? Lintasan lurus Terus? itu suka baca dulu itu kayak ada sejajar-sejajarnya gitu, Mbak. Tapi saya lupa yang sejajar itu apa gitu. Oke. Ya, jadi benar ya, bentuknya spiral. Kalau misal kurang ya, kurang dari 90 derajat. Berhubung ini tegak lurus, jadi bentuknya gini. Gimana Dek Siti Fatimah? Baik, Mbak, terima kasih. Oke. Nah, aku suka nih gini. Jadi nggak perlu aku jawab, kalian aja dulu jawab. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah aman, berarti aku lanjut yang C ya. Silakan yang sudah mengerjakan soal yang C. If other than magnetic field. Nah, ini bahasa Inggrisnya aku translate sendiri ya. Jadi, mohon maaf kalau misal bahasa Inggrisnya ambigu. Aku translate sendiri, gak aku ambil dari buku. Jadi, jika aku bacain ya, ininya bahasa Indonesianya. Jika selain medan magnet itu ditambahkan medan magnet lain sebesar 10⁴ Newton per kolom ke bawah
tegak lurus medan magnet, berapa gaya total yang dialami proton dan gambar lintasannya? Seperti itu untuk soalnya. Mungkin ada yang masih bingung. Apa ini? Ada yang sudah selesai? Kenapa berkurang ya partisipannya? 35, mana yang lain? Kemana ini? Kenapa berkurang? Bukannya bertambah? Aduh, sepertinya butuh ini ya, butuh motivasi buat mengikuti asistensi. Gimana teman-teman? Aku ulangi, soalnya itu jika selain medan magnet yang ini yang 10 pangkat 5 itu ya. Nah, kok 10 pangkat 5? Salah. Selain medan magnet ditambahkan medan listrik. Kan tadi medan magnet apa? B ya. Ditambahkan medan listrik sebesar 10 pangkat 4. Ke bawah, tegak lurus medan magnet. Berapa gaya total yang dialami proton dan gambar lintasannya? Medan magnet B. Medan listrik apa simbolnya? Mbak. Sip E ya. E besar ya. E kecil nanti elektron. Iya, Mbak. Oke, sip, pinter. Gelar. Gimana gelar? Jawabnya. Itu ngaruh nggak ya, Mbak? Soalnya kalau nggak salah tuh medan listrik itu bisa menghasilkan medan magnet juga. Iya, benar. Medan listrik bisa menghasilkan medan magnet. Medan magnet bisa menghasilkan medan listrik. Ya. Yang ngaruh ya? Iya, ngaruh. Benar. Jadi? Force-nya bertambah. Force-nya bertambah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung arah. Force-nya. Kan force-nya itu kan vektor ya? Iya. Nah, force-nya vektor. Berarti tergantung vektornya. Arahnya kemana? Cari force-nya gimana? Force-nya ini. Siapa? Yang medan elektrik. Medan listrik. Cari force-nya gimana? Sebentar, Mbak, saya lupa. Iya, nggak apa-apa. Itu materi Fisdas berapa ya? 1 apa 2? Lupa aku. 2, Mbak. 2 ya? Oh iya, 2. Nah, review nih. Mengingat-ingat rumus medan listrik E. Medan listrik, daya listrik, Berlian. Izin menjawab, Mbak. Untuk rumusnya sendiri E sama dengan F per Q, bukan? Iya, benar. E sama dengan F per Q. Berarti kalau cari F gimana? F sama dengan? Halo, Berlian? Iya, benar. Mantap. E sama dengan F per Q. Berarti F sama dengan? F sama dengan E kali Q. Pinter. Sip. E kali Q. Nah, itu materi yang dulu ya. Berarti yang C itu F. F di sini yang F listrik ya. Misalnya FC lah. Berarti E kali Q. E itu medannya, ini ya 10 pangkat 4. Q-nya berapa? Q-nya proton berapa?
Izin jawab Mbak, setahu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bukan Pak? Bukan Mbak. Ya, iya apa enggak? Iya, setahu saya gitu. Iya. Kalau elektron berapa berarti? Sama, cuman dia negatif nanti Mbak. Apanya yang negatif? Bukan gimana ya? Karena dia saling meniadakan gitu harusnya. Oke, Q-nya ya bentuknya negatif ya Q-nya kalau negatif. elektron. Sip, Iya, benar 1,6 ya. Siapa tadi yang ngomong? Haikal Mbak, Muhammad Haikal. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 10 pangkat min 19. Nanti kalian satuannya cantumin ya, jangan lupa ya. Ya aku nggak usah pakai satuan. Jadi kalian cari sendiri aja. Kali 10 pangkat min 15 ya. Satuannya Newton. Nah, terus tadi D siapa ya? D Haikal apa bukan ya yang ngomong kalau gaya itu ditambahkan tadi? Siapa? Yang ngomong tadi? Apa gelar ya? Iya, saya, Mbak. Oh, gelar. Jadi gaya, kan ini yang ditanyakan gaya ya? Gaya total ya? Gaya total yang dialami oleh proton. Nah, berhubung ada dua, ada gaya yang disebabkan oleh medan listrik, ada yang disebabkan oleh medan magnet. Berarti nanti itu dijumlah atau dikurangi sesuai dengan vektornya. Sekarang kita udah menemukan nilai Fc-nya atau gaya yang disebabkan oleh medan listriknya segini. Terus gaya yang disebabkan oleh medan magnet tadi ketemu di A ya. Tadi ketemunya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Iya enggak tadi? Berapa tadi? Ketemunya berapa tadi? Yang A. Sama Jadi, Mbak, 1,6 kali 10 pangkat min 15 juga. Oh, 15 ini? Ya. Oh ya. Nanti cek lagi aja ya jawabannya. Aku juga tidak menghitung. Nah, untuk gaya, karena ini gaya total, F total, berarti kita harus tahu arah. Arahnya gimana? Tadi kalau kita lihat, itu magnetic field-nya homogen kan? Dia itu masuk gini ya. Gini. Terus apa tadi? Dia itu V-nya ke sini. Terus apa tadi? F ya? F. Apa lagi? Ini B ya? Apa lagi? Nggak ada ya? Ini proton. Nah, ini proton. Nah, sekarang dia itu ada namanya medan listrik yang arahnya ke bawah tegak lurus dengan medan magnet. Ke bawah tegak lurus dengan medan magnet. Oh, berarti gini ya? Iya kan? Tegak lurus dengan medan magnet. Kan medan magnetnya masuk kan? Berarti ini ke bawah. Masuk ke bawah. Iya, tegak lurus ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini berarti FC ya. Ini F. Tadi ini disimbolkan FL ya. FL. Nah, kalau kita lihat gambar, berarti F totalnya gimana? Dikurangi, Mbak. Dikurangi, benar. Jadi F total itu dikurangin. Jadi jawabannya 0 ya. Kan atas sama bawah, 0 dong. Karena nilainya sama. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa kalau F-nya 0, lintasannya gimana? Lintasan protonnya. Bentuknya apa? Tadi disinggung sama salah satu teman kalian. Tapi tadi masih bingung. Kok bisa nilainya gitu? Bentuknya adalah lingkaran juga kah? Spiral kah?
atau garis lurus? Apa berarti? Garis lurus bukan? Nah, pinter. Garis lurus. Di lintasannya si protonnya tadi kan kalau nggak ada medan listriknya bentuknya lingkaran. Nah, kalau misal ada medan listrik dengan 10 dengan besar 10 pangkat 4, maka lintasannya beda. Jadi garis lurus. Nah, sudah terjawab ya pertanyaan yang tadi yang masih dibingungkan. Nah, kalau kok 0. Kalau garis lurus gimana? Kan masih bingung. Sekarang sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal pertama? Kalau semisal kalian masih bingung arah-arahnya, silakan untuk membaca lagi arah dari partikel yang bermuatan. Dipengaruhi oleh apa? Dan semisal kalau bentuknya lingkaran itu kenapa? Bentuknya spiral itu kenapa? Kalau bentuknya garis lurus itu kenapa? Nanti kalian baca-baca lagi. Itu teori ya. Kadang kan soal tidak hanya menanyakan besar atau nilai, tapi juga arah. Di arah itu penting. Kalau dia itu vektor. Seperti itu, ada yang ingin ditanyakan di soal nomor 1. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Lama ya soal nomor 1. Sekarang 12.02. Aman ya? Aku lanjut ya. Iya. Ini ada 4 soal, takutnya nggak nutut. Tapi nggak nutut, nanti kalian kerjain ya. Ya, ini soal nomor 2. Silakan dikerjakan. Jadi soal nomor 2. Ini B vektor ya. Itu B-nya ke bawah ya. Aku pakai apa ya kemarin? Equation. Tapi dapatnya kayak gitu malah. Alicia. Silakan Alicia. Itu yang 3 kali 10 pangkatnya pangkat berapa itu, Mbak? Yang energi. Oh iya. 10 pangkat berapa itu? 10 pangkat berapa ya enaknya ya? Bentar. 10 pangkat. Bentar ya. Aku punya PPT Bahasa Indonesia-nya. Mungkin gak kepotong. 4. Mana ya? Terus ini. 4, 10 pangkat. Oh iya, nggak ada. Berapa enaknya nih kalian? Bebas sih. 10 pangkat berapa? Sepuluh pangkat. Mana tadi? Kinetiknya 10 pangkat 5 aja wis. 10 pangkat 5. Bisa nggak? Nah, gini. Gitu. 10 pangkat 5. Yang sudah bisa raise hand ya? Ini lebih enaknya kita gambar dulu. Sistemnya kayak apa? Baru kita kerjakan
A, B, C-nya. Ini mudah ini, nomor 2 ini. Singkat jawabnya, singkat jawabannya. Ada yang sudah? Aku bacakan translate-nya. Jika di dalam medan magnet dengan induksi magnet B vektor, sebuah elektron ditembakkan secara horizontal ke kanan dengan energi kinetik 3 kali 10 pangkat 5 elektron volt. Arah induksi medan adalah tegak lurus bidang gambar ke arah kita. Seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya nggak ada nih. Elektron akan bergerak melingkar pada bidang gambar dengan jari-jari 30 cm. Pertanyaan yang A, hitunglah kecepatan berapa elektron tersebut ditembakkan. Yang B, gambarkan lintasan lingkaran beserta arahnya. Apakah elektron itu bergerak searah atau berlawanan dengan arah jarum jam? Dan kenapa? Jelaskan. Terus yang C, hitung pula besar induksi magnet B vektor. Seperti itu. Brasta, silakan. Mbak, saya mau nyoba yang A boleh? Boleh dong. Tapi ini aja Mbak, saya nggak bisa ini soalnya nggak bisa share screen. Oh iya, nggak apa-apa. Itu aja. Omongin aja. Jadi kalau nyari kecepatan elektron ini rumus yang dipakai itu energi kinetik sama dengan Q dikali V Mbak. Q kali dengan V. Ya, terus kan energi kinetiknya 3 dikali 10 pangkat 5. Terus Q-nya kan 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Jadi nanti V-nya itu sama dengan energi kinetiknya dibagi Q-nya itu. Ketemunya 1,875 dikali 10 pangkat 24, Mbak. Pakai EK sama dengan Q kali V. Iya. Oke, ada lagi? Selain jawaban D Brasta? Tadi jawabannya ketemu berapa? 1,875 dikali 10 pangkat 24, Mbak. 10 pangkat 24, positif. Iya. Oke, thank you buat Dek Brasta. Ada lagi jawaban yang berbeda atau sama? Alicia. Saya pakai itu Mbak. Jadi energi kinetiknya langsung dikalikan sama radiusnya. Energi kinetiknya dikali dengan radius. EK kali R. Oh iya Mbak. Rumusnya apa itu? K kali R. Nemunya di buku itu. P kali E D itu. Salah ya? Gimana? Saya nemu di buku itu ada P kali P sama dengan E kali E. Bentar Mbak. Jadi saya nemu di buku tadi itu rumusnya P sama dengan E kali D. E kali B. Kali D. E kali D. Saya terus? kalikan. Terus itu apa namanya energi kinetiknya saya pindahkan ke joule dulu, baru dikalikan sama itu radiusnya. Berapa dapatnya? Ketemunya 1,44 kali 10 pangkat min 14 meter per second. Kali 10 pangkat? Min 14.
min 14. Oh, banyak. Berbeda nih, dua jawaban berbeda nih. Ada lagi? Yang mana yang benar nih? Ada lagi? Yang lain? Rumus energi kinetik. Energi kinetik itu banyak ya. Aduh. Rumusannya banyak. Tergantung kita konsepnya apa. Misal kalau di listrik kayak apa, kalau di magnet kayak apa, kalau di gaya yang kayak gaya gravitasi, gaya apa. Nah, itu gimana? Ada lagi yang mau menjawab? Tadi Brasta sama Alicia ya. Alicia. Yang lain gimana? F. F. Eka. Di buku ada nggak ya? Di buku. Energi kinetik. Ada lagi? Ayo. Tidak apa-apa. Dicoba aja. Mungkin aja benar jawabannya. Energi. Jadi kita pakai yang mana? Ada? Ada lagi? Udah. Sepakat nih sama dua jawaban itu. Enggak ada ya di sini. Oke lah, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Untuk jawaban dari Brasta sama Alicia tidak salah, cuman perlu diperbaiki lagi aja. Energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Mana ini ya? Energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Ada yang mau menjawab? Energi kinetik adalah, nah, nggak tahu. Gimana? Energi kinetik loh. Oh, boleh. Siapa? Hah? Ronia. Oke, karena kalau dia gerak, dia punya namanya energi kinetik. Benar. Eka ya? Nah, Eka itu banyak kan rumusnya ya? Kalau kita rumus dasarnya aja. Setengah mv kuadrat. Ada yang sudah lupa rumusan ini? Pasti ingat lah ya. Setengah mv kuadrat kan tidak asing. Kita mencari nilai V-nya. Berarti kalau kita cari V, gimana? 2, EK, M, akar. Ya kan? Tinggal digeser aja. Dari sini, V itu sama dengan energi kinetiknya tadi berapa? Tadi berapa? 3 kali 10 pangkat? 5 ya? 5 kayaknya. Per massa. Masanya si proton berapa? Massa proton berapa? Ayo Google. Cari kan sekarang online nih. Bisalah memanfaatkan Google. Izin menjawab, Mbak. Oke, Berlian, silakan. 1,6 kali 10 pangkat min 27. Apa? 1, 1,6 kali 10 pangkat min 27. Tadi proton apa elektron? Dan kita next soal dulu. Oh, elektron. Elektron fire. Iya, elektron. Maaf, elektron. Berapa kalau elektron? Salah. Masa elektron berapa? Maaf, Berlian. Salah ya? Salah aku ngomongnya.
Kalau massa elektronnya itu 9,1 kali 10 pangkat 31. Bener nggak, Mbak? Min apa plus? Min 31. Nah, sip. Min 31 ya. Satuannya kilo ya. Iya, Mbak. Oke, bener. Jadi ini ya, masanya si elektron. Nah, ini udah ketemu berapa nih? Nanti kalian hitung sendiri aja. V-nya berapa dapatnya? Kayak gini aja. Rumus ini kan sudah nggak asing bagi kalian kan? Udah dari SMA ya, SMA atau SMP dulu udah dengar EK sama dengan MV kuadrat, EP sama dengan MGH. Ini aja di ini dihafalin, nggak dihafalin sih, dipahami aja. Itu untuk jawaban yang A. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, nggak perlu ya. Kan ini sih soal yang dulu. Cuman diulang lagi. Sekarang yang B. B itu tadi apa? B adalah apa yang B? Draw, gambarkan ya. Gambar lintasan. Gambar lintasan lingkaran. Beserta arah. Apakah elektron itu bergerak searah atau berlawanan arah dengan jarum jam? Gimana berarti gambarnya? Anunit. Tadi medannya kemana? Keluar apa? Keluar bidang apa masuk bidang? Gini ya, ini apa artinya? Masuk apa keluar? Keluar, Mbak. Oke, keluar ya. Terus ada elektron. Tadi di soal itu V-nya, kalau dibaca lagi, nanti kalian baca lagi soalnya ya. V-nya itu ke sini, kanan. V. Terus ini B ya, yang keluar yang B. Arahnya berarti gimana? Tadi elektron sama proton itu sama, bentuknya melingkar ya. Cuman bedanya lingkarannya kayak apa. Kan tadi udah di-share sama Mbak Ani gambarnya. Nanti kalian lihat lagi aja di Google kayak apa gambarnya. Jadi nanti arahnya gini ya. Nah, karena nilai V-nya ke sini, maka si lintasannya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Lintasan elektron. Lintasan elektron sesuai kaidah tangan kanan atau kaidah tangan kiri? Kaidah tangan kiri, Mbak. Oke, jadi arahnya ke? Arahnya Searah jarum jam atau berlawanan? searah, Mbak. Searah. Searah. Berlawanan. Kiri kan? Kiri. Ayo, kanan kiri. Siapa namanya? Nur Ari, Mbak. Oh, Nur Ari. Oke. Iya ya, berlawanan ya, Dek. Tapi benar, pakai kaidah tangan kiri. Karena muatannya adalah negatif. Kan elektron negatif kan? Kalau proton kita pakai yang kanan, tangan kanan. Jadi nanti arahnya ke sini ya. Berlawanan. Nah. Alasannya ya karena elektron itu bergerak sesuai dengan kaidah tangan kiri. Karena elektron bermuatan negatif. Kalau proton baru dia kaidah tangan kanan. Sekarang yang C. B aman ya? Aman? Halo? Aman ya? Nanti diingetin ya kalau udah waktunya lewat. Berapa menit sih? 12 berapa kita nyampe kelasnya? Sampai jam berapa? 12? 12.30, 12.40, 12.50. Berapa di jadwal? Di jadwal jam berapa, Dek? Jadwal kalian biasanya kalau Pak Marianto sampai jam berapa? Jam? Halo? Kok nggak ada yang jawab?
Jam berapa? 12.50, Mbak. Oke, 12.50. Oke, masih lama. Oke, sekarang yang C. Gimana yang C berarti? Apa tadi pertanyaannya yang C? Yang C pertanyaannya adalah, kita balik. Calculate the magnetic induction. Hitunglah berapa nilai B-nya. B. Gimana nih? Cari nilai B-nya. B. B. Pakai apa nih cari B-nya? Ada tadi apa sih? Soal ada R, ada radius, ada V-nya ada. Terus dia itu elektron ya. Elektron. Terus apa tadi? Nggak ada, itu aja. Nah, kalau dari yang diketahui ini, kira-kira untuk mencari nilai B-nya gimana? Pakai apa? Halo? Suaraku masuk? Masuk, Mbak. Masuk, Mbak. Oke. Sebentar ya. Urusan baterainya habis. Jadi mohon maaf ya. Ke ini deh. Keluar. Ini. Oke, aku izin share screen lagi. Nah, ini ya. Sekarang kita yang C. Hitunglah magnetic induction. B-nya. Berapa B-nya? Tadi kita nyampe, ya hilang deh. Oke, tanya. Tadi yang diketahui apa saja? R ya. R, elektron sama V. Ya, V aja. Nah, ini ya. Ada EK, ada elektron, ada R. Terus dari soal yang nomor A, kita tahu V-nya. Oke, Siti Fatimah lagi. Siti Fatimah Azhara. Silakan. Izin mencoba menjawab, Mbak. Itu kalau menurut saya kan itu tadi katanya lintasannya melingkar kan. Itu pakai gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal. Jadi QV kali B sama dengan MV kuadrat per R. Nanti V-nya dicoretkan kiri sama kanan. Nanti yang kanan tinggal MV per R, yang kiri tinggal Q dikali B. Terus B-nya berarti sama dengan M dikali V per R dikali M dikali V per R kali Q. Nah, ya benar. Ya, seperti itu ya jawabannya ya. Jadi, ini warna apa? Warna merah. Apa, guys?
Karena tadi benar ya, karena bentuknya lingkaran, maka kita pakai namanya gaya sentripetal. Ada namanya gaya sentripetal, ada yang namanya gaya sentrifugal. Apa bedanya? Apa itu? Sentripetal apa? Sentrifugal apa? Kalau sentripetal itu yang ke pusat ya. Jadi misal ke pusat sini nih, nah itu sentripetal. Tapi yang keluar pusat dia itu sentrifugal. Ke sini, keluar. Bedanya itu sentripetal sama sentrifugal. Nah, terus tadi benar kita pakai rumusan F sentripetal sama dengan F magnetik. F sentripetal itu M V kuadrat per R. F magnetik ya kayak tadi B G V. Nah, karena V di sini 2, di sini 1 tinggal coret, berarti tinggal MV per R. Yang ini BQ. Nah, berarti B itu dapat kita tuliskan menjadi MV per RQ. Nah, dari sini kita masukin semuanya nilainya. M itu massa. Massanya elektron tahu kan tadi 9 kali 9,1 kali 10 pangkat min 31. Terus V-nya. V-nya tadi berapa? Di soal ada. Tadi di soal di jawabannya nomor A. Kan V kan? Oke, coba kita lihat lagi di belakang. Di belakang, di depan. Nah, ini. Yang akan hitunglah kecepatan kan. Nah, berarti kan nanti kita akan menemukan nilai kecepatan di sini. Nah, tinggal masukin ke sini V-nya. R-nya jari-jarinya. Jari-jarinya tadi 30 cm. Nah, kalian ubah ke meter. Berarti 0,3. Selanjutnya Q. Muatan elektron 1,6 kan. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, tinggal masukin ke sini nanti ketemu nilai B-nya. Jangan lupa untuk satuan B adalah Tesla. Nah, jadi ini apa? Dikerjain sendiri aja untuk nilai akhirnya. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal nomor 2. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal nomor 2? Aman ya? Halo? Enggak ada jawabannya. Ini Aman, Mbak. Aman. Nah, thank you Nur Ari. Oke, selanjutnya itu soal nomor 3. Soal nomor terakhir ya mungkin. Tapi kalau kalian mau ngerjain sampai akhir gak apa-apa. Ada 4 soal. Nanti di-share pasti. Di classroom. Kalian coba kerjain. Sekarang soal nomor 3. Wire 1 and 2. Apa wire? Kawat ya. 1, 2 sangat panjang. Di mana carrying current 10 ampere apa ya? N ya? Oh iya. N I2 20. Rectangular ABCD is now BCD. Oke. Ini seharusnya ada gambarnya nih. Kalau kita lihat soal wire jadi kawat 1 dan 2 sangat panjang. Kalau sangat panjang berarti
Anggap gini. Ini yang kawat 1. Aku maunya yang kawat 1 yang ini. Ini 1. Ini yang 2. Nah, di mana I1 itu 10 ampere. I1 aku maunya arahnya ke sini, ke bawah. I2 aku maunya ke atas. Ya, tergantung soalnya ya nanti kayak apa. Terus ada kawat 3. Dia itu rektanguler. Apa rektanguler? Gini ya. Anggapannya sama lah. A, B, C, D. A, B, C, D. Terus apa? Dia itu tidak bermuatan ABCD-nya. Yang bermuatan apa? Yang memiliki arus. ABCD tidak memiliki arus, tapi I1 sama I2 punya arus. Nah, jarak dari ini kawat yang ABCD ke kawat 1 itu jaraknya M. Sedangkan I1 I2 itu N. Define size and direction. Tentukan besar dan arah. Yang pertama, gaya per satuan panjang antar kedua current. Dua arus ya, kawat berarus ya. Jadi I1 sama I2, gaya persatuan panjang antar kedua kawat itu gimana? Nilainya berapa? Dan arahnya kemana? Itu pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, magnetic flux over area. Berarti flux magnet pada luasan ABCD akibat I1. Terus yang C, flux magnet ABCD akibat I2. Yang D, flux magnet total area ABCD. Seperti itu untuk terjemahannya. Ada yang mau menjawab? Tidak perlu nilai akhir, cukup log apa? Cara boleh. Berhubung waktunya tinggal dikit kan? Cara aja. Gimana? Rohmah Novitasari. Ada? Rohmah? Iya ada, Mbak. Oke, gimana Dik Rohmah? Yang pertama? Yang A, kira-kira menurutmu pakai rumus yang gimana? Rumus apa? Masih bingung. Gaya Lorentz, ini kan gaya yang diakibatkan oleh muatan listrik ya. Gaya Lorentz itu selain BQV, rumusnya apa lagi? Kan tadi kan BQV ya, kita pakai BQV. F sama dengan BQV. Nah, selain BQV itu ada apa? Yang mu 0 kali I
Itu bukan Mbak, dibagi 2 pi A. Apa itu? Mu 0 I dibagi 2 pi A. 2 pi A itu apa? Jaraknya itu bukan. Iya, A itu jarak ya? Iya. Benar. 2 pi A sendiri tuh rumusnya apa sih? 2 pi A. Apa ini? Sama dengan? B. Bener, kita pakai yang ini ya, yang mu 0 gimana? Mu 0 I1 I2 itu. I1 I2 per 2 pi A. Iya, kali L Ini kali ya? ya. Dikali L. Iya. Nah, ya bener, ini rumusannya. Nah, kalau kita ubah ke bentuk kayak gini, jadinya gimana? Mu 0 itu, mu 0 per 2 pi A itu apa? Kan B kan? B. Kok B sih? B itu apa sih? Mu 0 I per 2 pi A. Anggap I-nya pakai I1. Berarti mu 0 I1 per 2 pi A itu B. Ada I2 itu I, L. B, I, L. Nah, jadi yang kamu sebutin barusan, itu rumusannya ini kan? Nah, bener ya barusan ya. B, I, L. Nah, Giner, kita pakai ini. Yang ditanya adalah force per unit length. Apa yang ditanya tadi? Gaya per persatuan panjang antara 2 kawat. Oke, gaya persatuan panjang antara 2 kawat. Jadi F per L ya. Sama dengan berapa? F per L sama dengan ini digeser kan ke sini. Berarti F per L sama dengan B kali I. Oke, pinter. B kali I. B-nya yang tadi kan mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 I per 2 pi A kali I. Semisal B-nya ini pakai I1, maka I yang ini pakai I2. Nah, nanti ketemu mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Nah, benar tadi. A itu jarak. Jarak yang mana yang dimaksud di sini kalau kita lihat gambar? M, N, atau M plus N? Yang M berarti. Yang? M. M apa N? N. Nah, karena 2 kawat yang berarus ya. Ya, sip. Yang N ya, nanti mu 0-nya, tahu kan, mu 0 kan 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya ada kan, I-nya 20 sama 10. 2 pi kali. Itu N-nya berapa? Udah, gitu aja. Untuk jawab yang soal nomor A. Aman? Ya, aman, Mbak. Oke, Rahmah. Sama ya? Oke, thank you, Roma. Yang lain, aman? Gimana yang lain? Amankah? Atau masih ada yang dibingungkan? Nggak apa-apa, mumpung sekarang yang nggak terlalu paham atau masih bingung, silahkan ditanyakan. Biar nanti, kan setelah asistensi ini, bab selanjutnya ya, bab berapa? Bab 5. Bab 5, apa? Kebanyakan bab-bab yang ke belakang itu biasanya pakai konsep yang di depan. Jadi, monggo ini masih bab 4, silakan yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan biar nanti di belakang tidak bingung juga, tambah bingung. Di depan udah bingung, tambah belakang kan tambah bingung kan? Oke, karena tidak ada yang raise hand, mungkin aku anggap aman ya. Sekarang yang B.
magnet flux magnet. Flux magnet itu biasanya disimbolkan dengan apa? Flux itu kan garis-garis magnet yang garis-garis magnet yang menembus bidang. Entah dia itu menembusnya tegak lurus, menembusnya dengan sudut, itu terserah gaya magnetnya. Gaya magnet apa? Medan. Gaya magnet. Karena flux itu kan B kali A ya. B itu flux itu B dA. Jadi misal ini ada persegi. Nah, ini ada garis-garis medan magnetnya tembus bidang. Berarti ini kan B punya nilainya misal B ya. Terus dia tuh nembus bidangnya persegi. Berarti luasannya sih persegi. B kali luasnya persegi. Nah, karena apa? Karena yang ditanyakan adalah flux magnet area A, B, C, D ini ya yang persegi panjang ya diakibatkan oleh I1, maka nilainya adalah flux. Misal ini tak simbolin apa ya? Flux 1 ya. Gini aja. Disebabkan oleh medan 1. Itu adalah integral. Mengapa Mbak integral? Nah, gini. Kalau kita lihat ini dulu aja yang merah. Ini kan semuanya harus ditambah kan? Iya, kalau bentuknya persegi aman. Nah, kalau nanti bentuknya gini, kalian mau gimana luasnya? Mau cari gitu dipotong-potong. Ini persegi Mbak, ini setengah lingkaran Mbak. Ya bisa, jadi kita pakainya integral. Apa sih integral? Integral itu kan pendekatan kan? Pendekatan ke nilai aslinya. Tapi bukan nilai asli. Tapi dekat dengan nilai aslinya. Kalau di kalkulus atau matematika 1 ya, kalian sudah paham terkait integral. Nah, integral di sini bukan integral tak tentu, tapi integral tentu. Yang artinya dia itu punya batas. Batas atas, yang di atas ini sama batas bawah. Jadi, nanti luasannya itu dari batas atas hingga batas bawah. Sekarang, kalau kita lihat, untuk yang diakibatkan oleh I1, maka B-nya adalah B1. Berarti B1 ya. DA. DA itu apa DA? DA apa DA? Bagian terkecil dari luasan. Kalau luasan A ya. Tapi kalau bagian terkecilnya itu DA. Anggap ini. Anggap ini. Nah, di sini itu ada X. Ini jaraknya X. Berarti yang ini kan LAB. Ini LC. Terus, bentar, kalau I1, LBC, X. Oh, berarti ini tuh D, X. Yang merah itu D, X. DX. DX kecil ya? Nah, berarti untuk yang flux pertama itu integral. Nanti integralnya batasnya kita akhir-akhir aja. B1 ini ya, yang diakibatkan oleh I1 sama DA. DA itu kan DA apa? DA itu apa? Kalau persegi panjang apa? Panjang kali lebar kan ya? Panjang kali lebar ya. Kalau luas. Kan A itu luas kan, panjang kali lebar. Nah, panjang ini apa? Kayak panjang ini ya, LBC ya. LBC kali lebar, lebarnya yang merah. Ini berapa? DX. Sama DA itu adalah panjangnya. Panjang itu LBC dikali dengan lebarnya. Lebarnya tadi kita simbolkan dengan DX. Berarti LBC per DX. Kayak gitu.
Jadi B1 DA-nya diubah menjadi L BC DX. Kayak gini. Nah, sedangkan B sendiri, B itu sesuai dengan ini yang tadi mu 0. Nah, ini. Jadi B itu adalah mu 0 I1 per 2 pi A. Nah, pi A. A itu jarak. Jaraknya adalah apa? M. Kok M? X. Ini kan. Dari sini ke sini X kan tadi kita simbolkan. Berarti mu 0 I1 per 2 pi X L BC DX. Nah, dari sini mu 0 I per 2 pi LBC ini karena ini diintegralkan terhadap X, maka selain yang ada X-nya itu merupakan konstanta atau bisa keluar dari integral. Jadi kalau keluar jadi mu 0 I1 LBC per 2 pi integral DX per X. Nah, selanjutnya dari sini kita tentuin batasnya. Batasnya gimana? Batas atasnya berapa? Batas atasnya itu adalah ini, si yang merah ini. Ini kan kalau jalan kan, kita kan jumlahin semuanya gini kan, dipotong-potong kan. Terjauhnya ini kan, M ditambah LAB. Ini kan terjauhnya. Nah, terdekatnya yang mana? Yang ini. Berarti terjauhnya adalah M plus LAB, ini M. Karena kita menjumlahkan seluruh ini, seluruh yang di sini. Nah, sekarang karena dia itu integralkan aja dx per x berapa integralnya? Ln x ya? Ya? Gimana? Benar? L BC per 2 pi ln x. Nah, ln x ini nanti batasnya M plus LAB. Nah, nanti tinggal masukin aja substitusi. Nanti kan ketemu nilai flux satunya berapa. Nah, itu untuk flux 1. Untuk flux 2 gimana? Sama. Flux 2 sama, caranya sama. Pakai integral B dot dA. Ntar kita lihat gambarnya. Selanjutnya untuk flux total, nanti tinggal dijumlahin aja. Dijumlahin atau dikurangin, tergantung apa? Tergantung masuk bidang atau keluar bidang. Kan flux itu bisa masuk, bisa keluar. Oke, terus apa lagi? Udah, itu aja. Gimana? Aman? Nanti dipelajari lagi aja ya. Dicoba-coba di rumah. Tadi kan sudah tahu nih konsepannya, caranya gimana, cara ngerjainnya. Nanti kalian kerjain lagi di rumah. Kayak apa jawabannya. Terus untuk jawaban keseluruhan, ini ada 4 soal. Jadi 4 soal nanti akan dicantumin di Classroom sama Pak Marianto untuk jawaban sama PPT-nya. Jadi nanti ada pembahasan, ada PPT-nya juga buat kalian belajar lagi. Mungkin tadi ada yang live atau ada jaringan yang kurang stabil, bisa baca di itu, di Classroom. Mungkin cukup sekian dari aku. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum aku tutup? Gimana teman-teman? Aman ya? Aman, Mbak. Oke, thank you. Tip, mantap. Thank you buat Dek Josephine sama Dek Sonia atas konfirmasinya. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sebelum aku akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Oke, amin. Amin, tiada kata cukup untuk berdoa. Sebelumnya, karena sudah hari Lebaran, mungkin yang terdahulu, asistensi terdahulu aku punya salah. Aku mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri.
Mohon maaf lahir dan batin. Selamat melanjutkan aktivitas dan jaga kesehatan. Terima kasih. Silakan untuk live dari Zoom. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, sama-sama. Aku N ya.